warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alia Rifda dengan NIM J1A1 19011. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang vitamin A dan magnesium. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang vitamin A dan magnesium, saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin dan mineral. Let's start. Okay, so Vitamin itu apa sih? Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, sangat penting untuk pertumbuhan, mempertahankan kesehatan, dan proses metabolisme. Vitamin tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus didapat dari makanan. Dalam makanan, jumlah vitamin hanya sedikit sehingga vitamin tergolong zat gizi mikro atau mikronutrien. Klasifikasi vitamin. Vitamin itu terbagi menjadi dua, ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Nah, ciri-ciri vitamin larut lemak itu seperti larut dalam lemak dan pelarut lemak. Kelebihan disimpan dalam tubuh, dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu, gejala defisiensi lambat, tidak selalu perlu ada dalam makanan, diabsorpsi melalui sistem limpa, dan beberapa jenis bersifat toksik. Contoh vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, yang kedua ada vitamin larut air. Ciri-cirinya larut dalam air, sedikit disimpan di dalam tubuh, dikeluarkan melalui urin, gejala defisiensi cepat, harus selalu ada dalam makanan, diabsorpsi melalui vena porta, dan bersifat toksik jika dalam jumlah megadosis. Contohnya vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, kita akan masuk ke pembahasan tentang vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Vitamin A juga dikenal dengan nama retinol. Nah, berbentuk padat dan berwarna kuning muda. Jenis-jenis vitamin A dan strukturnya. Dalam bahan pangan hewani, vitamin A berada dalam bentuk vitamin A yang aktif dan siap digunakan tubuh. Berbagai bentuk vitamin A. Ada vitamin A bentuk alkohol atau disebut retinol, vitamin A bentuk aldehid atau disebut retinal, atau retinaldehid. Yang ketiga vitamin A bentuk asam atau asam retinoat. Yang keempat vitamin A bentuk ester atau ester retinil. Nah, dapat kita lihat pada gambar, ada gambar strukturnya, struktur retinol, retinal, retinoik acid atau asam retinoat, dan beta karoten. Nah, dalam bahan pangan nabati, sebagian besar sumber vitamin A adalah dalam bentuk karotenoid yang merupakan provitamin A. Jenis karoten dalam tanaman itu ada 4, ada alpha karoten, beta karoten, gamma karoten, dan kryptostantin. Nah, dapat kita lihat pada gambar ada struktur dari alpha, beta, dan gamma karoten. Lalu sumber vitamin A. Vitamin A itu bersumber dari apa sih? Jadi, pangan sumber vitamin A merupakan sumber lemak. Contohnya, yang ini contoh pangan hewani. Contohnya hati sapi, ikan, dan domba. Yang kedua ada ikan, khususnya tuna dan salmon. Yang ketiga ada susu dan produk susu. Yang keempat adalah telur. Nah, pangan nabati sumber vitamin A adalah sumber beta karoten sebagai provitamin A. Pada sayuran dan buah berwarna orange dan kuning, serta sayuran dan daun berwarna hijau tua. Contohnya, kalau pangan nabati itu seperti wortel, tomat, semangka, ubi jalar, bayam, dan daun singkong, dan lain-lain. Nah, sifat vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak dan pelarut organik seperti ether, alkohol, dan petroleum ether. Tahan terhadap panas, cahaya, alkali, dan asam. Vitamin A cukup stabil dalam pemanasan yang dilakukan dalam pemasakan makanan.
Namun, vitamin A tidak tahan terhadap pemanasan suhu tinggi bersamaan dengan adanya udara yang akan menyebabkan oksidasi. Vitamin A akan rusak selama penggorengan dengan menggunakan suhu tinggi. Demikian juga akibat oksidasi pada minyak yang tengik. Nah, peranan vitamin A di dalam tubuh. Yang pertama, untuk pembentukan dalam indera penglihatan. Yang kedua, untuk membantu sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang ketiga, membantu diferensiasi sel. Yang keempat, memelihara kesehatan jaringan epitel dan kulit. Yang kelima, membantu pertumbuhan. Yang keenam, untuk antioksidan. Yang ketujuh, mengoptimalkan perkembangan janin. Dan yang kedelapan, menghambat sel kanker payudara. Nah, akibat kekurangan vitamin A, apa aja sih? Yang pertama ada hemeralopia atau rabun senja. Yang kedua ada bintik bitot atau kerusakan pada retina. Yang ketiga ada seroftalmia atau kornea mata mengering. Yang keempat ada keratomalasi atau kornea mata rusak. Yang kelima ada frinoderma, kulit kaki dan tangan bersisik. Yang keenam ada pendarahan pada selaput usus, ginjal, dan paru-paru karena rusaknya epitel organ. Yang ketujuh ada proses pertumbuhan terhenti. Yang kedelapan ada penyakit paru-paru autoimun dan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Terus gimana sih cara menanggulangi kekurangan vitamin A? Nah, yang pertama dengan peningkatan konsumsi vitamin A dan dari beberapa sumber makanan. Yang kedua, suplementasi periodik. Yang ketiga, fortifikasi makanan. Nah, kan tadi udah kekurangan kan? Berarti kelebihan vitamin A. Bagaimana kalau kita mengonsumsi kelebihan vitamin A? Nah, dalam tubuh kelebihan vitamin A itu bakal disimpan di dalam hati, terutama dalam sel-sel parenkim dan stellate hati. Nah, tersimpannya dalam bentuk terikat retinil ester dan dapat menampung sejumlah besar vitamin A, bahkan hingga berbulan-bulan. Nah, akibat kelebihan vitamin A itu ada 9. Yang pertama ada nafsu makan menjadi menurun. Yang kedua, rambut rontok. Yang ketiga, kulit menjadi gatal. Yang keempat, kulit menjadi kuning. Yang kelima, telapak tangan banyak mengeluarkan keringat. Yang keenam, resiko bayi lahir cacat. Yang ketujuh, memicu pertumbuhan kanker. Yang kedelapan, kerapuhan tulang atau osteoporosis. Dan yang kesembilan, kerusakan limpa dan hati. Ada rekomendasi asupan vitamin di Amerika Serikat seperti laki-laki harus mengonsumsi 0,9 mg per hari, sedangkan perempuan 0,7 mg per hari. Sedangkan selama perempuan menyusui, dianjurkan tambahan 0,4 sampai 0,5 mg per hari. Nah, kita kan sudah membahas tentang vitamin, berarti kita akan membahas lagi tentang mineral. Mineral, apa itu mineral? Mineral merupakan komponen anorganik dalam tubuh manusia. Mineral juga merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Sumber paling baik mineral adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat pada makanan nabati. Nah, mineral dalam makanan tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Mineral esensial ada 24 jenis. Menurut bentuknya, mineral dibagi menjadi dua, ada mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro itu contohnya seperti natrium atau Na, klorida atau Cl, kalium, K, kalsium, Ca, fosfor, P, magnesium, Mg, dan sulfur S. Sedangkan mineral mikro itu contohnya seperti zat besi atau Fe, seng atau Zc, iodium I, selenium Se, tembaga Cu, mangan Mn,
kromium Cr, dan fluor F. Mineral makro dikonsumsi 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro dikonsumsi kurang dari 100 mg per hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan magnesium. Apa itu magnesium? Magnesium merupakan kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium merupakan penyusun utama klorofil daun, terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Karakteristik magnesium: sekitar 60% dari 20-28 mg magnesium berada pada tulang dan gigi. Nah, 26% berada dalam otot dan sisanya berada pada jaringan lunak dan cairan tubuh. Magnesium dalam tulang lebih banyak. Magnesium tersebut merupakan cadangan yang siap dikeluarkan bila bagian lain dalam tubuh memerlukannya. Secara keseluruhan, magnesium membantu mengubah gula darah menjadi energi. Juga diperlukan untuk fungsi saraf yang efektif dan otot. Magnesium juga sering disebut sebagai mineral anti-stres. Kenapa? Magnesium sangat mudah terkuras oleh stres, beberapa penyakit, obat-obatan, dan aktivitas fisik yang intens. Peminum alkohol biasanya juga kekurangan magnesium karena mineral magnesium sangat kontra dengan alkohol. Sumber-sumber magnesium. Sumber utama magnesium itu dari sayuran hijau, serealia tumbuk, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, susu, coklat, dan lain-lain. Nah, dapat kita lihat gambarnya. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa seperti ikan makarel yang sudah dimasak itu disajikan 3 ons itu sudah mempunyai magnesium 82 mg. Yang paling kecil adalah pisang yang disajikan dalam ukuran 1 medium, itu magnesiumnya sudah terkandung 32 mg. Peran magnesium yang pertama untuk proses aktivasi enzim dalam reaksi metabolisme menjadi energi. Yang kedua, mencegah kerusakan gigi. Yang ketiga, melemaskan saraf. Yang keempat, relaksasi otot. Yang kelima, mencegah pembekuan darah. Yang keenam, membantu tulang lebih fleksibel. Yang ketujuh, mengendalikan produksi kolesterol. Dan yang kedelapan, membuat asam nukleat seperti DNA. Terus, manfaat mineral magnesium itu apa sih? Yang pertama, untuk mencegah asma. Yang kedua, menjaga tulang agar tetap sehat. Yang ketiga, penting selama kehamilan. Yang keempat, mengobati nyeri punggung dan kram. Yang kelima, mencegah serangan jantung. Yang keenam, mencegah sembelit. Yang ketujuh, mencegah diabetes dan mengatur tingkat gula darah, kadar gula. Yang kedelapan, mengatasi gangguan kejiwaan. Yang kesembilan, menghasilkan kolagen. Yang ke-10, menyerap mineral. Yang ke-11, mengaktifkan enzim. Dan yang ke-12, kontrol fungsi kandung kemih. Kebutuhan magnesium yang dianjurkan untuk anak-anak 1-3 tahun itu sebanyak 80 mg per hari. Untuk anak-anak 4-8 tahun yaitu 130 mg per hari. Untuk anak-anak 9-13 tahun itu 240 mg per hari. Sedangkan untuk usia 14-18 tahun untuk laki-laki itu 410 mg per hari. Untuk perempuan 360 mg per hari. Untuk usia 19-30 tahun laki-laki membutuhkan 400 mg per hari, sedangkan perempuan 310 mg per hari. Sedangkan usia di atas 31 di atas itu laki-laki membutuhkan 420 mg per hari, sedangkan perempuan 320 mg per hari. Nah, kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium mempengaruhi semua jaringan tubuh, terutama jantung, saraf, dan ginjal.
Gejalanya adalah gejala kekurangan magnesium. Yang pertama, kehilangan nafsu makan. Yang kedua, gagal pertumbuhan. Yang ketiga, kejang otot. Yang keempat, depresi. Yang kelima, hipertensi. Yang keenam, lemah otot. Yang ketujuh, cemas. Dan yang kedelapan, pusing-pusing. Kekurangan magnesium menyebabkan rambut rontok, gusi bengkak, dan gangguan saluran arteri yang menyerupai arteriosklerosis. Nah, tadi kan sudah kekurangan magnesium. Bagaimana jika kelebihan magnesium? Kelebihan magnesium bisa menyebabkan efek negatif. Nah, gejala keracunan magnesium yang pertama, hipotensi. Yang kedua, mual. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, kemerahan pada wajah. Yang kelima, retensi urin. Yang keenam, ileus. Yang ketujuh, depresi. Yang kedelapan, kelesuan. Yang kesembilan, kelemahan otot. Yang kesepuluh, kesulitan bernapas. Yang ke-11, ekstrim hipotensi. Yang ke-12, denyut jantung tidak teratur. Dan yang ke-13, serangan jantung. Nah, resiko kelebihan magnesium meningkat dengan gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.